Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Dwisada, mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi PPKN. Di era teknologi sekarang, banyak alat canggih yang bisa bantu kita dalam belajar. Salah satunya adalah Artificial Intelligence atau AI. Tapi penggunaannya tidak boleh sembarangan ya. Nah, dalam video ini saya akan membahas bagaimana etika yang tepat dalam menggunakan AI, terutama bagi kita sebagai mahasiswa. Yuk kita bahas bareng-bareng. AI adalah kecerdasan buatan, yaitu sistem yang dibuat agar komputer bisa meniru cara berpikir manusia. Nah, contoh AI yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari yaitu antara lain yang pertama ada ChatGPT yang biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan, brainstorming, atau menulis. Lalu ada Grammarly yaitu untuk mengecek grammar dan gaya tulisan. Lalu ada Turnitin AI Detection, ada AI Translation atau Google Translate. Lalu ada juga aplikasi pembelajaran adaptif seperti Khan Academy atau Duolingo. Nah, di dunia pendidikan, AI membantu proses pembelajaran ini menjadi lebih cepat, efisien, dan terpersonalisasi. Jadi AI itu sebenarnya bukan hal yang baru teman-teman. Di dunia industri dan teknologi, AI sudah digunakan untuk menganalisis data, mengenali wajah, hingga membuat rekomendasi seperti yang kita temui di Netflix atau Spotify. Tapi sekarang AI sudah mulai masuk ke ruang-ruang kelas, kampus, dan bahkan ke dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa tentunya. Misalnya, ketika kita nanya ke ChatGPT nih tentang apa itu demokrasi, kita langsung dapat penjelasan. Tapi pernah nggak teman-teman itu mikir, apakah ini cara belajar yang sehat? Nah, maka dari itu AI perlu kita tempatkan sebagai alat bantu belajar, bukan pengganti usaha kita memahami sesuatu. Saya pribadi juga sering memakai AI untuk hal-hal produktif seperti yang pertama, menyusun poin-poin sebelum menulis artikel, lalu menemukan struktur presentasi, lalu meringkas jurnal internasional yang memang bahasanya susah. Dan AI juga membantu teman-teman disabilitas. Misalnya dengan text to speech atau aplikasi AI pembaca layar. Ini tentunya menunjukkan bahwa AI bisa jadi alat inklusif yang bantu siapa saja untuk belajar, bukan hanya mahasiswa umum. Nah, penting juga nih teman-teman, kita memahami bahwa etika akademik bukan hanya tentang tidak menyontek saja, tapi juga bagaimana kita menghargai proses belajar nih teman-teman. Misalnya, ketika kita pakai AI untuk membuat kerangka berpikir, lalu mengembangkan sendiri ide dan isi tulisannya, itu masih bisa diterima. Tapi nih teman-teman, kalau kita langsung salin tempel jawaban dari AI, lalu kumpulkan, itu bukan namanya belajar. Mahasiswa adalah kaum intelektual yang punya tanggung jawab terhadap integritas ilmunya sendiri. AI seharusnya membantu kita menjadi lebih baik, bukan membuat kita menjadi malas berpikir. Nah, salah satu kasus yang cukup sering terjadi adalah saat mahasiswa menyalin jawaban dari AI lalu mengumpulkannya begitu saja. Ini bukan hanya soal etika, tapi bisa dianggap pelanggaran akademik berat.
Di beberapa universitas luar negeri, mahasiswa bisa kena sanksi skorsing atau nilai 0. Selain itu, AI kadang bikin referensi palsu, misalnya menciptakan nama jurnal atau buku yang sebenarnya tidak pernah ada. Kalau kita tidak cek ulang nih teman-teman, kita tentunya bisa ikut menyebarkan informasi yang salah. Di balik manfaat besar itu, penggunaan AI juga punya tantangan dan risiko serius nih teman-teman. Yang pertama, terkait ketergantungan. Nah, mahasiswa bisa jadi tidak berpikir kritis karena semua diserahkan ke AI. Jadi semua tugasnya itu diserahkan atau selalu berketergantungan ke AI tanpa berpikir. Selanjutnya ada plagiarisme akademik. Misalnya menggunakan jawaban AI tanpa mengedit atau tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi hanya salin tempel dan itu tidak boleh ya teman-teman. Selanjutnya hasil tidak selalu akurat. AI ini juga bisa salah menyebut data atau membuat referensi fiktif. Jadi alangkah baiknya teman-teman harus tetap cek ke jurnal yang valid. Selanjutnya ada etika digital. Privacy dan keamanan data itu bisa terancam kalau kita asal memasukkan data pribadi atau karya orang lain. Nah, maka dari itu nih teman-teman, kita perlu paham kapan dan bagaimana AI itu digunakan secara tepat. Ini beberapa tips supaya penggunaan AI tetap aman dan bertanggung jawab. Yang pertama nih teman-teman, jadi gunakan AI itu hanya untuk brainstorming, ide awal, atau menyusun struktur ya. Selanjutnya, hindari copy-paste hasil dari AI. Jadi teman-teman harus selalu tulis ulang dengan gaya bahasa teman-teman sendiri ya. Selanjutnya, gabungkan hasil AI dengan pemikiran dan referensi dari sumber yang valid, seperti dari buku atau jurnal. Selanjutnya, gunakan detektor plagiarisme untuk cek ulang sebelum teman-teman mengumpulkan tugas. Selanjutnya nih teman-teman bisa didiskusikan dengan dosen jika memang merasa bingung apakah boleh pakai AI untuk tugas-tugas tertentu. Nah, selanjutnya gunakan AI seperti teman-teman itu menggunakan Google atau buku. Jadi untuk cari info awal saja, bukan untuk hasil akhirnya. Lalu buat catatan kecil atau disclaimer seperti dibantu dengan AI dalam proses brainstorming. Ini menunjukkan bahwa teman-teman itu bersikap jujur. Lalu latih diri untuk tetap mencari referensi akademik, jurnal, dan sumber resmi lainnya. Karena apa nih? Karena AI itu tidak selalu tahu mana info valid dan mana yang tidak valid. Nah, dengan cara ini teman-teman, kita bisa tetap berkembang secara intelektual, tetap etis dalam menggunakan teknologi. Penggunaan AI dalam perkuliahan membawa banyak manfaat, seperti yang pertama, efisiensinya waktu. Nah, misalnya nih, kita harus membuat outline makalah, AI bisa bantu kita brainstorming dalam waktu yang singkat. Nah, yang kedua, memperbaiki penulisan. AI seperti Grammarly bisa bantu mengoreksi tulisan akademik kita. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman. Nah, AI dapat menyederhanakan konsep yang sulit. Cocok untuk yang visual learner juga. Selanjutnya, belajar mandiri. Banyak platform belajar AI bisa menyesuaikan dengan gaya belajar kita. Tapi jangan sampai kita lupa bahwasannya AI adalah alat bantu, bukan alat untuk menyontek ya. Nah, di sesi akhir ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk coba bertanya ke diri sendiri, apakah saya masih menikmati proses belajar?
Karena nih teman-teman, tujuan utama dari pendidikan adalah membentuk karakter dan pemikiran. AI mungkin bisa bantu jawab soal, tapi AI tidak bisa menggantikan pengalaman memahami materi, berdiskusi dengan teman, atau merasakan puas saat berhasil memahami topik yang sulit. Mari jadi mahasiswa yang adaptif terhadap teknologi, tapi tetap memegang nilai-nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab. Nah, jika saya bisa simpulkan bahwasanya artificial intelligence atau AI bisa banget nih teman-teman menjadi sahabat belajar yang luar biasa jika memang digunakan dengan bijak. AI mampu membantu kita memahami materi, menyusun ide, hingga meningkatkan kualitas tulisan. Namun, jika disalahgunakan, AI justru bisa menjerumuskan dan menghambat perkembangan diri kita sebagai pelajar. Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab tentunya. Kita harus mampu memanfaatkan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai jalan pintas yang mengabaikan integritas akademik. Jadi pada akhirnya, nilai sejati dari pendidikan itu tidak terletak pada hasil akhir semata teman-teman, tetapi pada proses belajar berpikir dan berkembang yang kita jalani. Maka, mari kita jaga etika, hormati ilmu, dan manfaatkan teknologi dengan cara yang benar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa membuka wawasan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.